Shalom sahabat Aku dan Dia. Senang sekali pada hari ini saya Anis Priambodo dapat berjumpa dengan Anda kembali. Untuk beberapa menit ke depan saya akan membahas tentang tantangan orang percaya menurut Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati Anda dan selamat mendengarkan. Sahabat Aku dan Dia, tentunya Anda sangat hafal dengan bagian firman Tuhan ini. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Menghafal bagian firman Tuhan ini cukup gampang, bukan? Tetapi bagaimana kita melakukannya? Sahabat, dalam keimanan Kristiani, kasih adalah hukum, dan hukum itu mengikat. Yang pertama adalah hukum supaya umatnya mengasihi Allah, dan ini bukannya kasih sayang mendalam kepada pribadi Allah, melainkan lebih merupakan perintah kesetiaan. Yang kedua adalah hukum supaya umatnya mengasihi sesama manusia. Allah menciptakan manusia dengan kodrat untuk mengasihi adalah karena tanpa kasih, manusia tidak dapat mencapai surga atau memperoleh keselamatan. Arti kata segenap adalah kita tidak boleh membagi-bagi, harus utuh, tidak bisa separuh hati, setengah jiwa dan akal budi. Kasih kita tidak terpecah-pecah, kasih yang bulat dan penuh. Itulah maksud dari kata segenap. Petrus, salah satu murid Yesus yang pernah menyangkal Tuhan Yesus, mendapat pertanyaan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Pertanyaan ini sangat penting sehingga Tuhan mengulangi pertanyaan ini sampai 3 kali. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Seperti yang dituliskan oleh Yohanes, hati Petrus menjadi sedih dengan pertanyaan itu. Tuhan ingin tahu secara pasti apakah Petrus mengasihinya, sebab ada konsekuensi yang akan ditanggung ketika Petrus sedia untuk mengasihi Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan akan membuat iman dan ketaatan dapat bertumbuh, berakar, dan berbuah. Kasih adalah bagian yang paling penting dalam hidup iman kita kepada Kristus. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Suatu perintah yang Tuhan berikan sebagai tanda bahwa kita saling mengasihi. Sebagai murid Kristus, saling mengasihi ini mengandung beberapa unsur. Yang pertama adalah menerima. Roma 15 ayat 7. "Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita, untuk kemuliaan Allah." Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Roma 14 ayat 1. Menerima sesama manusia seperti Kristus menerima tanpa menuntut. Kasih kepada sesama yang Tuhan ajarkan juga berkaitan dengan mengasihi musuh. Ini unsur yang kedua. Matius 55 ayat 44. "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu."
Sahabat aku dan dia, cara terbaik untuk melenyapkan musuh adalah mengasihi mereka dan menjadikan mereka sahabat kita. Kasih Allah yang mengalir dalam hati kita memungkinkan untuk hal itu terjadi. Kita dapat memiliki kasih karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 1 Korintus pasal 13 berbicara tentang hal yang mendasar tentang kasih, bahwa kasih itu sangat penting. 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tanpa kasih, semuanya tidak berguna. Sahabat, saya akan kembali kepada Petrus dalam Yohanes pasal 21 tadi. Pertanyaan Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan memakai kata agape, kasih yang mutlak, kasih tanpa syarat, sebab ini adalah kasih ilahi. Namun Petrus menjawab dengan kasih phileo, kasih kepada sesama, sahabat atau kasih persaudaraan. Tuhan Yesus mengulang sampai 3 kali, dan pertanyaan yang ketiga, Tuhan Yesus memakai kata yang sama dengan yang dipakai Petrus. Apakah engkau mengasihi aku dengan kata phileo? Sahabat aku dan dia, memang dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, perbedaan itu tidak tampak. Namun jika kita membaca dalam Alkitab berbahasa Yunani, maka hal itu dapat kelihatan. Mungkin Petrus sangat malu dan tidak berani mengungkapkan dengan kasih ilahi, oleh karena dia pernah menyangkal Tuhan. Tetapi yang kita dapat saksikan melalui Alkitab, Petrus sungguh mengasihi Tuhan hingga akhir hidupnya, dan ia menjadi martir. Sahabat, marilah kita mengasihi karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kasih-Nya ia rela menyerahkan anaknya yang tunggal untuk menggantikan hukuman kita, supaya kita pindah dari maut kepada hidup. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bukti mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran terdapat dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih Allah di dalam Kristus adalah dasar kita, kasih akan sesama.
Kasih Allah itu terpancar dalam hidup anak-anaknya. Roma pasal 13 ayat 9. Karena firman jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahwa jika kita mengasihi Allah, maka kita akan melakukan prinsip-prinsip bahwa Tuhan adalah satu-satunya sesembahan kita. Dan pelaksanaan ini akan selaras dengan firman yang pertama sampai kelima dalam Dasatitah. Jika kita mengasihi sesama, tentu kita tidak boleh membunuh, firman yang ke-6. Berzinah, yang ke-7, dan seterusnya. Dan semuanya akan selaras dengan firman ke-6 sampai 10. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sahabat aku dan dia, inilah berkat dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. 1 Korintus 8 ayat yang ke-3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Maukah kita mengasihi Allah dan sesama seperti mengasihi diri sendiri? Sahabat, kasih adalah harta yang tidak ternilai, sebab tidak dapat dibeli dan tidak dapat dijual. Hanya bisa diberi. Meskipun kita selalu memberikan kasih itu kepada orang lain, kita tidak pernah kehabisan kasih, malah bertambah kasih. Dan ingatlah bahwa kasih adalah bahasa yang dapat dibaca oleh orang buta dan dapat didengar oleh orang tuli. 1 Yohanes 4 ayat 7-11. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah, kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sahabat, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau memberikan usul atau pertanyaan, hubungilah kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.